Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap pada sehat semua ya. Jangan ada sakit, tetap jaga kesehatan ya. Nah, hari ini saya mau nggak berangkat kerja sebenarnya. Saya tidur malam, jadi ini hanya jalan santai biasa aja sambil ada yang mau dibahas nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai videonya, apa aja yang mau dibahas, saya minta tolong gua apa sebentar untuk klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share. Jika menurut teman-teman semua video ini bisa membantu teman-teman dan juga membantu banyak orang atas informasinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Geser. Nah, ini dia yang kita bahas teman-teman. Stop kekerasan pada perawat. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi kalau telah terjadi yang namanya intimidasi terhadap seorang perawat di situ. Jadi sebenarnya kasus-kasus kayak gini sering terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan sampai di seluruh dunia pun kerap terjadi seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan sekali kemarin terjadi di negara kita sendiri dan juga di dekat wilayah saya gitu. Jadi di dekat wilayah saya, jadi makanya saya tahu nih, dan kebetulan saya juga kenal dengan si korban ini gitu guys. Nah, singkat cerita, si korban ini waktu itu dia mau melakukan tindakan pemasangan infus, tindakan keperawatan ke salah satu pasiennya di UGD itu. Nah, entah nggak tahu dari mana asalnya, ketika dia mau melakukan tindakan itu, si salah satu tersangka ini mengancam kepada si perawat ini dengan kata-kata, "Saya sudah mengincar kamu lama. Kalau kamu berbuat sesuatu kesalahan dengan ibu saya, kamu akan saya bunuh dan kamu akan saya kasuskan." Jadi ancamannya seperti itu teman-teman. Hal itu tidak terlalu digubris oleh teman saya. Jadi mungkin karena dia nggak digubris itu kali ya. Jadi makin tinggi emosinya si orang tersangka ini. Lagi nama dia masih teman saya ini. Nah, setelah selesai pemasangan infus, pergilah teman saya di sini. Dia mengambil EKG atau elektrokardiogram. Jadi untuk melakukan tindakan perekaman irama jantung di situ, teman-teman. Nah, setelah melakukan perekaman irama jantung itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba si tersangka yang sama ini dia melakukan tindakan yang tidak sopan atau tidak seharusnya dilakukan, yaitu menoyor. Menoyor itu apa ya? Menjenggung ya. Jadi dia menjenggung kepala si korban ini dengan lumayan keras. Nah, sontak si korban, si perawat ini dia menghentikan semua kegiatannya dan langsung keluar dari bilik pasien tersebut. Lalu dia bilang kepada satpam yang ada di sana, itu, "Woi, panjang loh ceritanya." Nah, singkat cerita kayak gini, si korban tidak terima dengan hal itu dan akan mengkasuskan si keluarga pasien ini, dan itu bisa dikenakan pasal-pasal di situ. Pas yang pertama mungkin karena pasal pembunuhan, ancaman, dan juga pasal untuk kelalaian dari si keluarga korban di situ. Jatuh guys mobil ini. Nah, gini, FYI aja, for your info aja teman-teman semua di sini. Kita sebagai tenaga nakes di sini, nakes ya saya bilang ya, bukan medis ya. Kalau medis itu adalah dokter. Jadi tim nakes itu dia sudah dilindungi oleh undang-undang di situ teman-teman. Nah, kalau saya nggak salah ingat, undang-undangnya itu diatur di nomor berapa ya? 15 ya. Undang-undang nomor 15 tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, lebih lengkapnya di sini nih gambarnya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini di undang-undang ini sudah dijelaskan bahwa ini dia, kita bisa baca bareng ya. Nakes yang melakukan kegiatan keperawatan itu dia bisa atau berhak dilindungi oleh undang-undang
Jadi tidak boleh ada yang melakukan pengancaman di situ atau tindakan intimidasi. Nah ini kata-katanya yang di sini udah saya garis bawain, ya kan? Lalu ada di sini juga di slide kedua ini. Nah di situ sudah dijelaskan dengan gamblang yang jelas di situ. Jadi dari pihak pasien tidak bisa melakukan tindakan yang preventif atau tindakan yang membahayakan dari si tenaga nakas tersebut. Nah, dari situ pun kita sudah kuat dari segi hukum, teman-teman semua. Lalu selanjutnya saya akan kasih lihat, memberitahukan kasus-kasus yang terjadi apa saja yang tentang kekerasan terhadap nakes atau keperawatan ini ya. Saat pertama adalah ini dia terjadi di Ambon, saya kalau nggak salah ya. Nah ini terjadi di Ambon. Jadi kalau kita baca beritanya ini, si perawat perawat COVID ya ini ya, dia ditendang, dipukulin bahkan ini sama keluarga pasien di situ. Nah lalu ada slide keduanya ini. Nah lalu ada juga di daerah ini juga nih, di daerah lain juga ada. Nah kita tampil ini nih. Kan bisa dibaca sendiri di situ. Lalu ada juga lagi, saya tambahin lagi slide selanjutnya. Di sini slide selanjutnya. Ini yang terjadi di seluruh dunia. Nih, di sini saya sudah sampaikan juga linknya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek di situ juga bisa, benar atau enggaknya nanti link tersebut. Ya, di situ sudah saya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Saya sendiri nggak habis pikir kenapa kok bisa dilakukan tindakan seperti itu, ya kan? Karena gini, kalau memang keluarga pasien tidak merasa puas dengan apa yang diberikan pelayanannya, ataupun umpamanya tidak sesuai dengan SOP, tegurlah kami secara normal layaknya, gitu kan? Nggak perlu pakai dengan kekerasan dan segala macam. Karena itu menurut saya juga nggak etis sama sekali loh, tidak menentukan kalau kita tuh berpendidikan di situ. Ya nggak tahu juga kalau si dia tidak berpendidikan ya, si tersangkanya ini. Saya rasa pun kalaupun tidak berpendidikan secara formal, pasti orang itu berpendidikan secara informal, betul nggak sih guys? Ya kan? Nah, kita back to the topic lagi ya. Jadi cerita dari si kawan saya ini lagi tadi, kita sambung lagi. Kasusnya sudah sampai dipertemukan lagi dengan si tersangka, saya kalau nggak salah ya. Saya kalau nggak salah sudah dipertemukan lagi dengan si tersangka. Cuman saya nggak tahu nih ujung akhirnya kayak gimana, nanti bakal endingnya. Karena yang jelas dari si pihak korban ini dia minta untuk dilakukan tindakan hukum, dilanjut secara hukum. Cuman nggak tahu dari segi lawyer dari si rumah sakit ataupun dari si PPNI. Jadi PPNI itu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, saya ulangi, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau disingkat PPNI. Takut juga ya. Dari chapter Lampung. Sebut nama edit. Jadi itu. Dari perwakilan itu sendiri sedang dilakukan tindakan pengkajian dari data-data yang dikumpulkan dulu, validitasnya itu sudah dikumpulin dulu. Kalau memang sekiranya bisa kita ajukan, kemungkinan akan diajukan ke jalur berikutnya. Cuma saya nggak tahu secara pasti ya. Nanti akan saya ikutin lagi infonya kayak mana perkembangan selanjutnya. Semoga saja mendapatkan yang jalur yang terbaik gimana mestinya ya teman-teman ya. Jadi nggak akan ada yang dirugikan lagi di situ. Karena kalau orang-orang seperti ini menurut saya pribadi memang harus dikasih efek jerah di situ, nggak bisa enggak gitu guys. Karena kalau nggak dikasih efek jerah, nanti orang-orang seperti ini tuh bisa sampai kemana-mana lagi gitu. Bisa sampai orang lain yang dilukain sama dia. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia bisa dia bisa melakukan apa yang dia omongin tadi, seperti ancaman pembunuhan tadi gitu. Sekarang saya akan kasih info kecil aja, kecil banget. Jadi gini teman-teman, seorang perawat
ya, seorang perawat bidan itu ketika dia masih berada di sekolah, itu mereka ditempa bukan hanya dari segi ilmunya, tapi juga hatinya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu, jadi kita itu di mindset, di pola pikir kita, kalau kita tuh merawat dari keluarga kita sendiri, ibu kita sendiri yang sakit, anak kita sendiri, orang tua kita sendiri di situ. Jadi kayak nggak masuk akal kalau kita tuh melakukan tindakan yang keras dan melanggar SOP di situ, teman-teman. Ya, itu yang perlu teman-teman tahu. Saya kira sampai sini aja dulu pembahasannya. Nanti kita akan terusin lagi ceritanya. Semoga saja semuanya terkendali dengan aman ya. Nanti akan kita upload di video kedua, teman-teman. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya lagi. Jangan lupa share-nya juga, like-nya juga, dan komen-nya juga, teman-teman semua. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal. Tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan. Dan saya Mandri Ngevlog izin pamit dulu, teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.